Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Bermodalkan buku panduan yang sama seperti sebelumnya, yaitu yang ini. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang uji asumsi klasik dan serta pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Peneliti yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Tahapan pengujian agar metode regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu uji normalitas. Normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Dan yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu, time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Uji autokorelasi tidak dapat dijelaskan karena contoh penelitian dengan regresi linear berganda yang disajikan hanya dalam satu waktu pengamatan, tidak beberapa tahun. Uji autokorelasi bisa dilakukan apabila lama waktu pengamatan penelitian lebih dari satu waktu pengamatan, lebih dari 1 tahun. Yang kelima yaitu uji linearitas. Uji ini untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak dalam contoh penelitian yang disajikan dalam buku ini. Uji linearitas tidak perlu dilakukan karena model penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoritis antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis, yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Nah, untuk pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, uji yang akan kita lakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Untuk itu, mari saja kita langsung untuk melakukan pengolahan datanya. Nah, mari saja kita langsung melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Uji yang pertama akan saya lakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, mari saja kita mulai yang pertama, yaitu uji grafik. Tapi sebelumnya kita harus membuat dulu data yang akan kita teliti.
pertama, pada variabel view kita tuliskan variabel-variabel yang akan kita data isi, yaitu y, x1, x2, x3, dan x4. Untuk desimal kita rubah semuanya menjadi 0, dan pada measure kita rubah menjadi scale. Nah, maka tampilan data view akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke Excel. Nah, ini adalah data yang diperoleh pada buku panduan. Kita kopikan semua. Kemudian kita kembali ke SPSS. Dan kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita dapat langsung memulai untuk melakukan pengujian menggunakan SPSS. Yang pertama, uji grafik. Langkah pertama yaitu klik analyze, kemudian pilih regression dan linear. Kemudian kita pindahkan variabel y ke dalam dependent dan variabel x1 sampai dengan x4 ke dalam independent. Kemudian kita pilih plot dan kita pindahkan slash id ke dalam y dan zthread ke dalam x. Kemudian pada tabel standarized residual plot kita checklist histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, dalam sini kita melihat ke histogram dan plot. Nah, histogram akan berbentuk seperti ini. Yang bisa ditarik kesimpulan yaitu data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan untuk grafik plot bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik mengikuti atau mendekati garis diagonal. Nah, pada uji ini, uji grafik histogram dan grafik plot dapat menyesatkan peneliti apabila salah menafsirkan hasil output. Maka dari itu diperlukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan kebenaran uji grafik histogram dan grafik plot. Nah, langsung saja kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama yaitu kita harus mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual, yaitu dengan pertama klik analyze, pilih regression dan linear. Nah, pastikan dependent dalam variabel y dalam dependent dan variabel x1 sampai dengan x4 dalam kolom independent sama seperti tadi. Kemudian kita pilih save. Nah, di sini di dalam kolom residual kita pilih unstandardized. Kemudian klik continue dan OK. Nah, kita abaikan dulu output, kita kembali lagi ke data view. Nah, maka akan muncul res 1 pada data view. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan one sample GS. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized residual ke dalam tes variable list. Nah, di dalam tes distribusi checklist pada normal, kemudian kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dalam tabel ini interpretasinya adalah jika nilai asymmetric total di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normal, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai angka tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Karena bisa dilihat di sini ya, asymmetric total sama dengan 0,023, yaitu kurang dari 0,05, maka data tidak normal.
Nah, yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya 1. Uji Glasser, 2. Uji Park, 3. Uji Spearman, dan 4. Uji scatter. Nomor 4. Grafik scatter plot. Nah, dalam hal ini kita hanya menggunakan 2 uji, yaitu uji Glasser dan grafik scatter plot, karena kedua uji ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti karena mudah untuk dipahami. Nah, langsung saja kita langsung mempraktekkan yang pertama, yaitu uji Glasser. Langkah pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Kita pindahkan variabel Y ke dalam dependent dan variabel X1 sampai dengan X4 ke dalam independent. Kemudian kita pilih Save dan checklist unstandardized di dalam tabel residual. Kemudian kita klik Continue dan kita klik OK. Tapi kita kembali lagi ke data view. Nah, maka akan muncul res 1 seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih transform, kemudian compute variable, dan kita tuliskan target variable yaitu res 2, dan numeric expression kita isi dengan abs garis bawah res dalam kurung res garis bawah 1 tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi ke data view. Nah, maka akan muncul res 2 seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian kita pertama pindahkan dulu dependent kembali ke, dan kita pilih res 2 ke dalam dependent. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, kita akan mengacu pada tabel koefisien ini. Berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikasi sig lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih dari 0,05. Kita bisa lihat yang X1 0,207, yang X2 0,252, X3 0,525, dan X4 0,195. Tidak ada yang kurang daripada 0,05. Nah, yang selanjutnya yaitu yang uji B, uji grafik scatter plot. Kita kembali lagi ke data view, klik Analyze, Regression, dan Linear. Kita kembalikan lagi res 2 dan kita kembalikan Y ke dalam sini. Kemudian kita pilih plot, kita isikan kolom Y dengan sres ID dan kolom X dengan zipred. Kemudian kita klik Continue dan kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan muncul grafik scatter plot seperti ini. Dalam tab gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Nah, yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yang akan dibahas adalah dengan melihat Pearson correlation antar variabel bebas dan nilai FIV tolerance. Berikut caranya menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita klik Analyze, kita pilih Regression dan Linear. Kemudian kita pindahkan variabel Y ke dalam dependent dan variabel X1 sampai dengan X4 ke dalam independent.
Kemudian kita pilih statistik dan kita checklist deskriptif dan collinearity diagnostis. Kita unchecklist juga estimate di sini. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Yang kita bisa lihat di sini adalah Pearson correlation. Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Kemudian untuk FIF dan tolerance mengacu pada tabel koefisien ini. Pada tabel ini menunjukkan nilai FIV kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar daripada 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, FIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Sekian video penjelasan tentang uji asumsi klasik dan serta pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.